Hadis yang kita sampaikan diriwayatkan dari Atiyah ibn Urwah As-Sa'di As-Sahabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yablughul abdu minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hazram mimma bihi ba'sun. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba la yablughul abdu, seorang hamba tidak akan sampai pada level al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam Al-Quran banyak kita dapati tentang tanda-tanda atau kriteria orang bertakwa itu. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan beberapa tanda kriteria orang bertakwa itu orang yang beriman kepada yang gaib, kepada Allah yang maha gaib, mendirikan sholat, kemudian berinfak, beriman kepada kitab-kitab, itu kan tanda orang yang bertakwa. Kemudian dalam surat Ali Imran, orang bertakwa itu orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Kemudian orang yang mampu menahan amarahnya dan orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Itu tanda orang-orang bertakwa. Artinya semua dari amal soleh itu bagian daripada mencapai takwa. Tapi apakah cukup dengan amal soleh saja? Maka dalam hadis ini sepertinya Rasulullah kita pahami menyampaikan apa yang menjadi batas seseorang itu bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Sebab amal soleh belum tentu menjadikan orang yang beramal itu meninggalkan perkara maksiat, apalagi perkara yang subhat. Banyak orang yang memang rajin menunaikan ibadah, sholatnya mungkin berjamaah, mungkin juga berpuasa, tapi belum mampu meninggalkan hal-hal yang sifatnya subhat, ataupun mungkin belum mampu meninggalkan perkara yang haram, walaupun hanya dosa kecil. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan seorang hamba tidak bisa sampai kepada level muttaqin hatta yada'a, sehingga dia meninggalkan ma la ba'sa bi, apa yang sebenarnya tidak menjadi masalah atau tidak berdosa, hazram mimma, khawatir untuk jatuh kepada sesuatu yang mendatangkan dosa. Artinya di sini ada subhat. Segala yang mengiring kepada perbuatan dosa, walaupun sebenarnya itu belum masuk kepada perbuatan dosa, maka itu dia tinggalkan. Meninggalkan perkara-perkara yang subhat. Takut kalau itu jatuh kepada perbuatan dosa. Perkara subhat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang tidak jelas halal dan haramnya. Dikatakan halal, tidak ada keterangan dari nas ataupun dari syariat tentang kehalalannya. Dikatakan haram pun juga tidak ada keterangan dari syariat yang mengharamkannya. Sebab perkara yang halal itu adalah ma ahallallahu, apa yang Allah halalkan. Dan perkara yang haram ma haramallah, apa yang Allah haramkan. Sekarang meragukan, tidak diketahui halal karena tidak ada keterangan syariat menghalalkan. Begitu juga sebaliknya. Maka perkara itu adalah perkara yang subhat. Dalam hadis Nabi, para ulama termasuk Ibnu Daqi Al-Id mencontohkan perkara subhat itu seperti ini. Ketika seorang sahabat
pergi berburu. Kemudian dia melepaskan anjing buruannya dengan membacakan basmalah. Dia lepaskan dengan bacaan basmalah. Sebetulnya kalau anjing yang dilepaskan dengan bacaan basmalah tadi membawa hasil buruannya, maka hasil buruannya itu halal untuk dimakan. Tapi sahabat tadi mendapati hewan buruannya kembali kepadanya dengan membawa hasil buruan, dan dia memang melepaskan anjing buruan tadi dengan bacaan basmalah. Hanya saja di samping anjing dia yang dia lepas dengan basmalah tadi, ada anjing lain yang dia tak kenal. Nah, tapi dia ragu apakah yang menangkap dan membunuh hewan buruan itu adalah anjing yang dia lepas dengan bacaan basmalah atau anjing dia, atau anjing yang satu lagi. Dia tak bisa membuktikan karena berburu anjing. Tak mungkin pula tuannya mengejar dan mengawal anjingnya berburu. Nah, ada kemungkinan anjing yang menangkap hewan buruan itu adalah anjing dia. Ada juga kemungkinan anjing yang satu lagi yang tidak dibacakan basmalah. Walaupun hasil tangkapan itu berada di mulut anjingnya yang dia bacakan basmalah, tapi ada kemungkinan karena tidak ada bukti, maka ini jatuh kepada perkara yang subhat. Subhatnya itu memang tidak ada bukti. Kalau memang sebenarnya yang menangkap hewan buruan itu adalah anjing yang dia lepas dengan basmalah, halal. Tapi kalau seandainya yang menangkap hasil buruan itu adalah hewan yang lain yang tidak dibaca basmalah, jadi haram. Berarti hewan yang hasil buruan yang tidak dibacakan basmalah jadi haram. Maka dia bertanya kepada Nabi, bolehkah saya makan? Kata Nabi, la ta'kul, jangan makan. Nah, alasannya kenapa? Karena kamu tidak bisa memastikan hewan mana yang menangkap hasil buruan itu. Maka hasil buruan itu jadi subhat. Nah, jadi subhat maka tidak boleh dimakan, tinggalkan yang dimakan. Begitu juga semua perkara yang kita tidak bisa memastikan halal atau haramnya, tinggalkan itu. Karena orang yang jatuh kepada perkara yang subhat, nyaris dia akan terjatuh kepada perkara dosa. Nah, perkara dosa. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah sebuah hadis singkat bahwa seseorang hamba tak sampai pada level yang benar-benar bertakwa sebelum dia meninggalkan perkara yang la ba'sa bih, yang tak ada masalah sebetulnya, tapi hazra mimma bihi ba'sun, tapi dikhawatirkan akan membawa dia kepada perkara yang haram. Nah, inilah hadis kita subuh hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nasruminallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.